Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah pada pagi kali ini kita akan mempelajari pelajaran fikih di materi sujud di luar sholat. Sebelum kita belajar fikih, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Dari materi kali ini kita akan mempelajari sujud syukur dan sujud tilawah. Dari sujud syukur, di sini ada pengertian, dalil, hukum, sebab-sebab, syarat, cara, dan manfaat dari sujud syukur. Dari pengertian sujud syukur, sujud adalah meletakkan 7 anggota sujud ke lantai atau tanah sebagai wujud ketundukan. Dan dari syukur itu sendiri adalah ungkapan terima kasih atas pemberian. Jadi sujud syukur adalah sujud satu kali saat mendapatkan nikmat atau kabar bahagia maupun terhindar dari musibah. Kemudian dalil dari sujud syukur itu sendiri adalah satu, ada di dalam surat Ibrahim ayat 7, dan yang kedua ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Itu adalah dalil untuk bersyukur. Dan dalil sujud syukur itu sendiri, yang pertama ada dari hadis Nabi SAW, riwayat dari Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Dan yang kedua hadis dari Nabi SAW, riwayat dari Baihaqi dan Hakim. Kemudian hukum bersyukur dan sujud syukur. Hukum bersyukur itu sendiri adalah wajib, sedangkan hukum sujud syukur adalah sunnah. Jadi beda antara hukum bersyukur dan hukum sujud syukur. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah sujud syukur dari sebab-sebabnya. Ketika kita melakukan sujud syukur, berarti kita ada sebab-sebabnya, yaitu yang pertama ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua kita mendengar kabar gembira, dan yang ketiga adalah terhindar dari musibah atau bahaya. Kemudian syarat untuk sujud syukur itu sendiri adalah satu, suci badan, pakaian, dan tempat. Yang kedua, menghadap kiblat, dan yang ketiga adalah menutup aurat. Itu syarat untuk bersujud syukur. Kemudian caranya dari sujud syukur adalah yang pertama, niat terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Yang ketiga, takbir untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Yang keempat, baru sujud. Kemudian yang kelima, bangkit dari sujud sambil takbir. Yang keenam, duduk sesudah sujud. Baru yang ketujuh adalah salam. Itu cara dari pelaksanaan sujud syukur itu sendiri. Kemudian apa sih manfaat dari sujud syukur? Manfaat dari sujud syukur itu adalah yang pertama, ingat pada Allah. Tadi ada sebab-sebab dari kita melaksanakan sujud syukur. Kemudian yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Yang ketiga, menambah nikmat dari Allah. Dan yang keempat, di akhirat ditempatkan di surganya. Itulah dari materi sujud syukur. Kemudian kita lanjutkan ke sujud tilawah. Dari sujud tilawah nanti kita akan mempelajari pengertian, dalil, syarat, cara dalam sholat, cara di luar sholat, maksudnya cara melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat, Dan yang selanjutnya cara melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Dan yang
Selanjutnya ada ayat-ayat sajdah. Dari yang pertama itu ke pengertian. Dari pengertian sujud tilawah, tilawah itu sendiri menurut bahasa artinya adalah bacaan. Kemudian dari sujud tilawah menurut istilah adalah sujud yang dilakukan saat mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Kemudian dalil dari sujud tilawah, di sini ada dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, jika anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata, celaka aku, anak Adam disuruh sujud, ia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan sujud, namun enggan, sehingga aku pantas mendapatkan neraka. Itulah dalil dari sujud tilawah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari syarat sujud tilawah, yang pertama suci dari hadas dan najis, yang kedua menutup aurat, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat setelah mendengar atau membaca ayat sajdah. Kemudian caranya dari sujud tilawah yang ada di dalam sholat, yang pertama yaitu niat terlebih dahulu. Kemudian barulah dilanjutkan bertakbir untuk sujud. Yang ketiga sujud 1 kali dan membaca doa sujud tilawah. Yang keempat berdiri melanjutkan sholat. Untuk doa dari sujud tilawah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kemudian yang selanjutnya, cara sujud tilawah di luar sholat. Dari yang pertama, caranya adalah mendengar atau selesai membaca ayat sajdah. Yang kedua, niat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, bertakbir untuk sujud tilawah sambil mengangkat tangan dan bersedekap. Yang keempat, bertakbir tanpa mengangkat tangan. Yang kelima, langsung sujud menghadap kiblat dan membaca doa dari sujud tilawah. Yang keenam, bertakbir dilanjutkan duduk lalu salam. Kemudian di sini ada dari ayat-ayat sajdah, di mana yang pertama ada di surat Al-A'raf ayat 206. Kemudian ada di surat Al-A'raf ayat 15. Yang ketiga ada di surat An-Nahl ayat 49. Yang kelima di surat Al-Isra ayat 107. Yang selanjutnya di surat Maryam ayat 58. Ada di surat Al-Hajj ayat 18 dan 77. Ada kemudian yang selanjutnya surat Al-Furqan ayat 60. Kemudian surat An-Naml ayat 26. Kemudian surat Asy-Sajdah ayat 15 dan surat Asy-Syad ayat 24. Dan surat Al-Fussilat ayat 37. Dan surat An-Najm ayat 62. Surat Al-Insyiqaq ayat 21 dan ada di surat Al-Alaq ayat 19. Demikianlah materi dari sujud syukur dan sujud tilawah pada kali ini. Kemudian kita lanjutkan ke soal-soal dari materi kali ini. Yang pertama, 1. Jelaskan pengertian dari sujud tilawah. Yang kedua, kapan seseorang disunahkan melakukan sujud tilawah.
Dan yang ketiga, sebutkan 5 Al-Quran yang termasuk dari bacaan ayat sajdah. Anak-anakku semuanya, dari soal ini semuanya tadi ada di materi. Marilah kita kerjakan dengan baik, dengan benar. Semoga nantinya kita dapat melaksanakan sujud yang ada di luar sholat, baik sujud syukur ataupun sujud tilawah. Setelah kita mempelajari pelajaran kali ini, nantinya kita dapat melaksanakan dari sujud syukur dan sujud tilawah. Itulah pertemuan kali ini, kita cukupi sekian, dan kita semuanya semoga diberi kesehatan, bisa melaksanakan pembelajaran yang selanjutnya. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Semoga yang kita pelajari kali ini bisa kita laksanakan dan kita amalkan, kita manfaatkan. Cukup sekian dari saya. Pelajaran fikih kali ini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.